Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan saya jadi selaku masalah di sini dari kita kemudian Profesor kita. Ada yang bisa dibantu? Selamat sore. Iya, Bu, ada. Ini lagi ada masalah ya. Oke, tidak mulai dikomunikasi dulu sih kalau kita kesini pasti ada masalah. Kira-kira boleh perkenalan dulu lagi perkenalannya. Nama saya Aisyah Nantia Putri, Bu. Biasa dipanggil dengan sebutan Aisyah. Tapi ada juga, Bu, yang manggil dengan sebutan Putri. Jadi bisa dua-duanya. Oke, bisa ya. Boleh tahu umurnya berapa dan bekerja sebagai apa? Umur saya masih 21 tahun, Bu. Dan saat ini saya sedang masih mahasiswa dan sedang semester 6. Oh, mahasiswa ya. Kira-kira jurusan apa nih? Jurusannya psikologi. Oh, psikologi. Berarti udah bisa penghubungan di faktor juga atau enggak? Apa, Bu? Kira-kira nanti udah bisa mau jadi apa nih setelah lulus dari psikologi? Maunya sih jadi HRD, Bu. Maunya sih jadi HRD, Bu. Tapi pengen juga jadi guru BK, konseling gitu, Bu. Ya, jadi baik ya. Oke nih, sebelumnya saya sangat sekali nih bisa bertemu dengan manusia. Bisa gimana nih kabarnya? Kabar saya tidak cukup baik, Bu. Oh, gitu. Kalau ibu boleh tahu, kenapa nih kabarnya tidak cukup baik? Mungkin ada hal yang kita bicarakan atau kita bahas. Entahlah, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa bingung dan cukup lelah. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Risiko ini akan kita mulai dengan 30 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 menit, Aisyah bisa datang lagi mungkin hari selanjutnya. Gitu ya. Baik, Ibu, saya mengerti. Kira-kira dijelaskan dari mengapa Aisyah merasa lelah itu. Iya, Bu, saya akan menceritakannya. Tapi tolong mohon dirahasiakan kepada siapapun ya, Bu. Karena ini adalah masalah pribadi saya. Jadi saya nggak mau orang-orang pada tahu tentang masalah saya. Kita tenang aja di sini, Aisyah sudah cerita semua hal yang saya rasakan karena semuanya akan dijaga rahasianya. Jadi Aisyah sudah bercerita dengan leluasa dan tenang. Kalau itu ibu mendengarkan semua perasaan yang tidak enak yang mengganggu Aisyah. Begini, Bu, saya kan merasa akhir-akhir ini saya sulit sekali untuk membagi waktu, baik itu dalam mengerjakan tugas atau dalam pekerjaan yang lainnya. Jadi saya tuh bingung, Bu, antara tugas satu atau tugas dua yang harus saya kerjakan duluan. Begitu pula dengan pekerjaan, Bu, ataukah saya harus mengerjakan ini atau harus mengerjakan yang itu. Jadi kayak bimbang gitu loh, Bu. Lalu bagaimana? Jadi Bu nih, setiap saya mendapatkan tugas, saya itu selalu bingung Bu, tugas yang mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Karena emang saya orangnya bingungan sih Bu, gampang bingung. Jadi apa-apa itu saya harus mikir dulu, mana yang mau saya kerjain. Kalau misalkan ini perlu, ya saya kerjain. Tapi kalau misalkan belum banget diperluin ya, saya tunda-tunda gitu Bu kerjaannya. Sulitnya itu di situ.
kira-kira bisa tidak? Kira bisa tidak Aisyah melihat jauh tentang masalah yang Aisyah hadapi? Bisa, Bu. Karena kan saya tadi bilang, saya tuh bingung dan tidak bisa membagi waktu saya dengan baik. Nah, akhirnya terkadang saya tuh kalau mengerjakan tugas hampir mendekati dengan deadline yang telah diberikan, Bu. Jadi pas udah waktunya pengen dikumpulin, baru saya kebut ngerjainnya. Dan akhirnya saya kekurangan istirahat, Bu. Dan pas pagi-pagi saya merasa sangat lelah dan tidak bersemangat. Oke. Jadi permasalahan yang Aisyah hadapi ini bisa membagi waktu dalam mengerjakan tugas dengan hal yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan kurangnya istirahat ya. Iya, Bu, seperti itu. Karena saya sulit membagi waktu, akhirnya saya jadi kurang istirahat, kurang tidur, seperti itu. Baiklah, kemudian apakah dengan cara seperti itu Aisyah merasa nyaman? Tentu saja tidak, Bu. Karena saya kan tadi bilangnya orangnya itu gampang kepikiran, juga gampang bingung. Jadi ya apa-apa saya pikirin, Bu. Kalau belum selesai tugasnya ya tetap saya pikirin. Jadi mau nggak mau ya sampai kayak gitu, sampai kurang tidur, sampai begadang, sampai pagi, demi tugas itu. Apakah tugas Aisyah sangat banyak sehingga menyebabkan Aisyah sulit membagi waktu dan akhirnya kurang istirahat? Iya, Bu. Karena saya kan nggak hanya mengerjakan tugas aja, akan tetapi saya juga mengerjakan tugas-tugas rumah tangga untuk membantu kedua orang tua saya di rumah, seperti mengepel, menyapu, mencuci piring, dan yang lain-lain. Terus nih, kalau umpama ada deadline sampai jam 9 malam itu, saya sangat kewalahan, Bu. Saya bingung. Karena kan saya juga ada kegiatan. Nah, kegiatannya itu kadang saya mengaji. Terus tuh saya juga bingung, Bu. Mau ngerjainnya tuh gimana. Kalau saya nggak kerjain, nanti saya nggak dapet nilai. Tapi saya juga nggak bisa ninggalin pengajian saya. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, dengan itu saya masih kurang nih, Bu. Kurang dalam membagi waktu. Saya nggak bisa membagi waktu dengan baik. Seperti itu, Bu. Jadi karena Aisyah juga mengerjakan tugas untuk membantu orang tuanya, akhirnya menyebabkan Aisyah sulit membagi waktu ya. Ya, Bu, benar. Seperti itu. Dan saya juga bingung, Bu. Harus gimana caranya agar dapat membagi waktu dengan baik. Oke, sekali. Di sini Aisyah sudah mulai memahami masalah yang saya alami, yaitu bagaimana cara agar bisa membagi waktu dengan baik. Gitu ya. Iya, Bu. Saya sangat ingin sekali agar bisa membagi waktu. Sehingga saya bisa istirahat dengan cukup. Apalagi kan sekarang itu, Bu. Kuliahnya itu kan kuliah online, belum bisa tatap muka. Dan itu kalau menurut saya, tugasnya itu jadi tambah banyak. Dan harus benar-benar pintar membagi waktu gitu loh, Bu, kalau menurut saya. Bagus sekali keinginan Aisyah ya. Ini sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Aisyah sudah punya cara untuk mengatasi masalah Aisyah agar dapat membagi waktu ini? Sebenarnya sih saya masih bingung gimana caranya. Apa yang membuat Aisyah masih merasa bingung? Ya, saya takut aja, Bu. Kalau nanti saya malah kewalahan. Kewalahan itu. Apakah Aisyah sudah mencobanya? Hmm, belum sih, Bu. Belum mencoba.
Aisyah dicoba saja belum, lalu kenapa Aisyah bisa seperti itu? Coba bayangkan, Aisyah tetap seperti itu dan tidak bisa membuat apa yang akan terjadi pada dia. Kalau menurut saya sih Bu, kalau udah nggak bisa membagi waktu dengan baik, terus berlangsung seperti itu terus, pastinya akan sangat kekurangan istirahat sih Bu, kalau menurut saya. Kalau itu berlangsung selama sebulan, apa yang akan Aisyah lakukan? Kalau berlangsung sebulan, mungkin kalau menurut saya akan merasa sangat lelah sih Bu, dan juga nggak bersemangat. Kalau 2 bulan, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau udah sampai 2 bulan sih mungkin bakalan stres kali ya Bu, karena kan udah kekurangan istirahat, terus juga lelah, kepikiran terus. Ya sih Bu, menurut saya bakalan stres. Nah, itu dia maksudnya. Jadi, apakah Aisyah ingin terus menerusnya di sekolah tersebut? Nanti makanya strategi berwarna hitam. Apakah Aisyah mau seperti itu? Ayo. Enggak sih Bu, nggak mau. Lalu, apa yang akan Aisyah lakukan? Yang akan saya lakukan, saya akan berusaha sih Bu untuk merubahnya, agar saya juga bisa membagi waktu saya dengan lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Kira-kira apa nih rencana Aisyah sementara sebagai pegangan untuk tindak selanjutnya? Apa ya rencananya? Mungkin pertama-tama saya akan membuat jadwal Bu ke depannya, kayak planning planning ke depannya itu mau gimana, terus apa saja yang harus saya lebih kerjakan terlebih dahulu, yang harus saya utamakan, dan sampai kepada yang terakhir, begitu seterusnya Bu. Jadi misalkan hari ini mengerjakan tugas ini, terus hari berikutnya mengerjakan tugas ini, begitu seterusnya. Dan terus yang kedua, saya akan berusaha nih Bu untuk tidak mengerjakan tugas mendekati dengan waktu yang telah ditentukan, agar nantinya saya tidak kekurangan istirahat dan bisa beristirahat dengan cukup, sehingga pas pagi-pagi saya bisa bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Dan materinya masuk gitu ke otak. Sekali, itu jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Aisyah setelah kita berdiskusi bersama? Perasaannya saya merasa lega dan lebih tenang setelah nonton konseling ini sih Bu. Terus juga kecemasan dan masalah dalam membagi waktu yang saya alami sekarang itu udah mulai menurun. Dan juga setelah konseling ini, saya jadi tahu nih langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya selanjutnya. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ingin ceritakan? Tidak Bu, saya kira cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup saja pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu
dari Aisyah. Maaf bila saya ada salah-salah mengungkapkan kata atau menyinggung perasaan Aisyah. Saya mohon maaf. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas kesediaan waktu Ibu. Oke, jadi terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih kembali.